Kembali belajar mengenai alat optik, yaitu mengenai mikroskop. Kemarin kita sudah belajar mengenai loupe, loupe, kacamata, dan kamera. Mikroskop ini fungsinya sama seperti dengan loupe. Fungsinya adalah untuk memperbesar bayangan benda. Hanya saja mikroskop ini bisa memperbesar bayangan jauh lebih besar daripada loupe. Mengapa demikian? Karena mikroskop memiliki dua lensa. Jadi satu lensa itu sebagai lensa objektif yang dekat dengan benda, dan satu lensa itu sebagai lensa okuler yang dekat dengan mata. Langsung saja kita lihat bagaimana cara kerja dari mikroskop itu. Kita bisa lihat ini adalah bagian dari mikroskop. Dia terdiri dari dua lensa cembung positif, lensa objektif yang dekat dengan benda, dan lensa okuler itu dekat dengan mata, ya. Dan fokus dari lensa okuler itu lebih besar daripada lensa objektif. Itu adalah syarat terjadinya mikroskop. Untuk menggunakan mikroskop, kita harus meletakkan benda di ruang dua lensa objektif. Kenapa? Supaya dihasilkan bayangan diperbesar dan nyata. Jadi supaya bayangannya itu diperbesar dan berada di lain pihak. Kalau bendanya di sebelah sini kiri, bayangannya di sebelah kanan. Sehingga kalau kita lihat ini di ruang 2, bayangannya berarti ada di ruang 3, ya. Ruang 3-nya objektif. Misalnya bayangannya ada di sini. Ya. Jadi ini image-nya. Kita bisa lihat bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, ya. Nah, kemudian bayangan dari lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler dan dilihat langsung oleh mata. Hal ini terjadi sama seperti loupe. Jadi lensa okuler itu bekerja sama seperti loupe. Karena mikroskop digunakan untuk melihat kedetailan suatu benda atau memperbesar bayangan suatu benda, maka lazimnya mikroskop itu digunakan dengan cara berakomodasi maksimum. Jadi mikroskop lazimnya digunakan secara berakomodasi maksimum. Nah, karena berakomodasi maksimum, lalu caranya bagaimana? Supaya mata berakomodasi maksimum, berarti bayangan akhir yang dilihat itu berada di jarak SN, berada pada jarak titik dekat mata si pengguna. Untuk mata normal, SN-nya sama dengan 25 sampai 30 cm. Jadi benda dari okuler ini, jadi ini bayangan objektif yang menjadi bendanya okuler, ya. Jadi kalau saya tulis ini O1, ini I1 miliknya objektif, maka ini sama dengan O2 bendanya okuler, ya. Jadi kalau ini lensa 1, lensa 2, ini O1 bendanya lensa 1, ini I1 bayangannya lensa 1. Bayangannya lensa 1 ini akan menjadi benda bagi lensa 2 karena dia bayangan nyata, ya. Nah, lalu bayangan dari lensa 2 itu akan berada pada jarak 25 cm SN, ya. Jadi dia akan diperbesar maksimum dengan akomodasi maksimum, ya.
Ya, nantinya akan diperoleh bayangan seperti ini, ya. Jadi benda dari okuler ini karena ada di ruang satu, maka akan menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar, tegaknya terhadap bendanya, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kita bisa beri nama-nama atau besaran-besaran fisik pada kejadian atau mikroskop ini, ya. Jarak benda dari lensa objektif disebut SOB. Sedangkan jarak bayangannya objektif ini, ya, terhadap lensa objektif disebut S aksen OB. Nah, bayangan objektif ini akan menjadi benda bagi okuler, sehingga jarak bayangan objektif atau bendanya okuler ini terhadap lensa okuler adalah SOK, ya. Jadi jaraknya dia terhadap lensa okuler ini itu SOK. Kemudian jarak bayangannya adalah S aksen OK. Yang mana tidak lain S aksen OK-nya karena dia berakomodasi maksimum berarti sama dengan min Sn. Minus karena bayangan yang dihasilkan harus bersifat maya supaya bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau kita lihat di sini, mikroskop ini juga memiliki panjang, ya, panjang mikroskop yang merupakan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, ya. Kalau kamu lihat di halaman 556, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ini adalah S aksen OB ditambah S OK, panjang mikroskop, ditambah S OK. Sehingga rumus-rumus apa saja yang terlibat di dalam mikroskop ini, rumusnya tetap sama, ya. Rumus persamaan umum lensa dan rumus perbesaran, ya. Untuk lensa objektif rumusnya tetap 1/FOB sama dengan 1/SOB tambah 1/S aksen OB. Untuk lensa okuler rumusnya tetap 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/S aksen OK. Tapi jangan lupa S aksen OK-nya kalau berakomodasi maksimum pasti nilainya adalah min Sn. Lalu bagaimana dengan rumus perbesarannya? Rumus perbesarannya kalau kita lihat mikroskop ini diperbesar 2 kali. Yang pertama diperbesar oleh lensa objektif, yang kedua diperbesar oleh lensa okuler. Lensa objektif itu berperan sebagai lensa biasa. Perbesarannya adalah perbesaran linear, sehingga MOB sama dengan S aksen dibagi S OB, ya. Sedangkan untuk lensa okuler, karena dia berperan sebagai loop, maka perbesarannya adalah perbesaran anguler. Kalau berakomodasi maksimum, berarti MOK sama dengan Sn per FOK ditambah 1. Maka orang yang menggunakan mikroskop akan melihat perbesaran total, ya. Perbesaran totalnya adalah MOB dikali dengan MOK.
Jadi ini adalah perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop. Kemudian bagaimana menggunakan mikroskop dengan cara berakomodasi minimum? Prinsipnya sama. Untuk mata berakomodasi minimum menggunakan mikroskop, prinsipnya hampir sama dengan berakomodasi maksimum. Yang membedakan hanya di lensa okulernya saja. Jadi lensa objektif bekerja dengan cara yang sama. Benda tetap diletakkan di ruang 2 dan menghasilkan bayangan nyata terbalik diperbesar, ya. Jadi ini objeknya lensa objektif, ini bayangannya lensa objektif, ya. Kemudian bayangan dari lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Tetapi karena pengamat ini berakomodasi minimum, maka caranya meletakkan bayangan akhir atau meletakkan bayangan lensa okuler itu pada jarak tak terhingga supaya mata berakomodasi minimum. Lalu bagaimana caranya supaya bayangan bisa terletak pada jarak tak terhingga? Supaya bayangan terletak pada jarak tak terhingga, maka caranya adalah meletakkan bendanya tepat di fokus. Tetapi sejak benda ini adalah bayangan dari objektif, jadi dia bukan benda asli tapi bayangan nyata dari lensa objektif, maka dia tidak bisa digeser-geser. Maka yang digeser adalah lensa objektifnya. Lensa objektifnya digeser supaya fokusnya tepat di benda ini. Nah, misalnya fokusnya sudah digeser. Sehingga tepat berada di bendanya. Karena sekarang bendanya sudah tepat di fokus, maka akan dihasilkan bayangan yang jauh tak hingga, ya. Jadi bayangan yang muncul adalah jauh tak hingga. Ciri-cirinya adalah berkas sinarnya itu berupa garis sejajar sehingga tidak pernah ketemu. S aksennya itu terletak pada jarak tak hingga. Maka mata berakomodasi minimum, ya. Sehingga kalau kita beri nama besaran fisiknya sama, ini tetap SUB. Ini jarak bayangannya S aksen UB. Jarak bendanya itu adalah SOK yang tidak lain sama dengan FOK, karena bendanya diletakkan tepat di fokus untuk okuler, berarti jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler, ya. Jarak bayangan akhirnya tak terhingga. Rumusnya tetap sama seperti tadi, bedanya hanya di MOK-nya saja, ya. Jadi kalau ini tadi 1/F OB sama dengan 1/S OB tambah 1/S aksen OB masih sama. Terus 1/F OK ditambah 1/S OK ditambah 1/S aksen OK. Tetapi S aksen OK-nya harus tak hingga, sehingga SOK itu akan sama dengan FOK, karena 1 dibagi tak hingga kan 0, sehingga SOK sama dengan FOK. Untuk rumus perbesarannya
maka MOB masih sama, S aksen per S OB. Untuk okulernya berakomodasi minimum sama seperti loop, yaitu SN per FOK tidak ditambah 1. Perbesaran totalnya MOB dikali MOK masih sama ya. Jadi bedanya hanya ada di sini dan di sini. Untuk panjang mikroskopnya, berarti kalau kita lihat tetap S aksen OB ditambah SOK, tetapi SOK-nya sama dengan FOK ya. Jadi panjang mikroskopnya D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Sebetulnya sama, S aksen OB tambah SOK, tapi SOK-nya sama dengan FOK. Begitu penjelasan dari mikroskop ya.